Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna. Saya di sini akan menjelaskan sebuah kasus yang berkaitan dengan manipulasi laporan keuangan yang terjadi di PT Kimia Farma Tbk yang terjadi pada tahun 2001. Sejarah PT Kimia Farma. Kimia Farma merupakan sebuah perusahaan farmasi pertama yang ada di Indonesia yang berdiri sejak 1817 yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1971 diubah menjadi sebuah perusahaan namanya Perseroan Terbatas, sehingga nama perusahaan tersebut berubah menjadi PT Kimia Farma. Lalu sejak tanggal 4 Juli 2001 PT Kimia Farma tercatat sebagai perusahaan bursa efek yang ada di Jakarta dan juga bursa efek yang ada di Surabaya. Kronologi kasus manipulasi yang terjadi di PT Kimia Farma adalah pada tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan laba bersih perusahaan sebesar 132 miliar rupiah yang dilakukannya setelah dilakukan audit ulang pada tanggal 3 Oktober tahun 2002 karena ditemukan adanya sebuah kesalahan yang terjadi dalam laporan keuangan tersebut. Keuntungan yang disajikan oleh laporan keuangan tersebut hanya sebesar 99,56 miliar dan lebih rendah dari 32,6 miliar atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkannya. Keuntungan yang ditulis dalam laporan keuangan sebesar 132 miliar yang seharusnya hanya laba bersih tersebut hanyalah berkisar sekitar 100 miliar rupiah saja. Kesalahan yang timbul pada industri bahan baku, penjualan berlebihan sebesar 22,7 miliar dan persediaan yang berlebihan pada logistik sentral sebesar 27 miliar dan pada pedagang besar farmasi persediaan dan penjualannya berlebihan sekitar 8,1 miliar dan 10,17 miliar. Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus manipulasi tersebut adalah Direktur Utama PT Kimia Farma Tbk Gunawan Pramoto, Pimpinan Bapepam Heruwidayatmo, Kepala Biro Hukum Bapepam Robinson Simbolon, Kap HTM Auditor LKPP Kimia Farma, bagian manajemen dan juga bagian akuntan. Sebab dan akibatnya. Penyebab akibat manipulasi laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk adalah pihak direksi lama PT Kimia Farma cenderung ingin meningkatkan sebuah laba perusahaannya secara besar-besaran dengan praktik yang tidak sehat dan melanggar peraturan yang ada. Sehingga PT Kimia Farma pada tahun 2001 mengalami kelebihan dan tidak overstate, tidak bisa menerima informasi yang fail dan juga serta citra dan reputasi auditornya menurun. Penyelesaian kasus yang terjadi di PT Kimia Farma adalah PT Kimia Farma akan dikenakan sanksi administratif sebesar 500 juta rupiah dan juga PT Kimia Farma wajib membayar sebesar 1 miliar rupiah ke kas negara dikarenakan percobaan menggelembungkan dana yang ada. Sekian dari saya, terima kasih. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.